Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, tak lupa juga nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat-nikmat itu semua kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas kita sehari-hari. Dan khususnya pada hari yang kita lewati saat ini adalah kita sudah memasuki bulan Zulhijjah, ya, tepat di tanggal 6 Zulhijjah. Alhamdulillah, tentunya ketika kita berbicara bulan Zulhijjah ini, pasti kita menyadari bahwa bulan Zulhijjah merupakan di antara bulan-bulan yang di dalamnya juga memiliki keutamaan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah. Ikhwatil kiram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentu kalau kita bicara tentang keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah, diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus solihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr." Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil lain dalam Al-Qur'an yang menunjukkan keutamaan 10 hari pertama Zulhijjah adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Fajr ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa layalin 'ashr, dan demi malam yang 10. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat sumpah, ya. Walayalin ashr. Ini menunjukkan keutamaan sesuatu yang disebutkan dalam sumpah. Maka makna ayat ini ada 4 tafsiran daripada para ulama, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah, 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Ramadan, dan 10 hari pertama bulan Muharram. Nah, kemudian makna ataupun malam al-lail disebutkan dalam ayat ini kadang juga digunakan untuk menyebut hari, yaum, ya, sehingga ayat tersebut bisa dimaknakan 10 hari Zulhijjah. Seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa tafsiran yang menyebut 10 hari Zulhijjah itulah yang lebih tepat. Maka pendapat inilah yang dipilih oleh mayoritas pakar tafsir dari para salafus soleh dan selain mereka. Jadi juga menjadi pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, lantas manakah yang lebih utama? Apakah 10 hari pertama Zulhijjah ataukah 10 malam terakhir di bulan Ramadan? Maka ada seorang ulama, Ibnu Qayyim rahimahullah, dalam Za'adul Ma'ad memberikan penjelasan yang bagus, ya, tentang masalah ini. Beliau berkata 10 malam terakhir
bulan Ramadan lebih utama daripada 10 malam pertama dari bulan Zulhijjah. Dan 10 hari pertama Zulhijjah lebih utama dari 10 hari terakhir Ramadan. Nah, dari penjelasan keutamaan seperti ini, hilanglah kerancuan yang ada. Jelas bahwa 10 hari terakhir Ramadan itu lebih utama ditinjau dari malamnya kan. Nah, sedangkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah lebih utama ditinjau dari hari siangnya itu. Nah, karena di dalamnya itu terdapat hari ya, Nahar kurban, hari Arafah, dan terdapat hari Tarwiyah 8 Zulhijjah. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ingin mengisi amalan-amalan yang soleh dalam bulan Zulhijjah ini, dan kita masih berada di momentum awal 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ada 6 amalan yang insya Allah kita akan sampaikan. Yang pertama tentu berpuasa, ya, berpuasa sunnah. Ya, disunnahkan untuk memperbanyak puasa dari tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita untuk beramal soleh, beramal kebaikan. Maka ketika itu, ya, dan puasa itu adalah sebaik-baiknya amal soleh. Ya, nah, dari Hunaidah bin Khalid, ya, dari istrinya, beberapa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, an ba'di azwajan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qaulat kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'ah Dzulhijjati wa yauma Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin awwal itsnaini minasyahri wal khamis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah, pada hari Asyura 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Nah, di antara sahabat yang mempraktekkan puasa selama 9 hari di awal bulan Zulhijjah ini adalah Ibnu Umar, ya. Ulama lain seperti Al Hasan Al Basri, Ibnu Sirin, dan Qatadah, ya, juga menyebutkan keutamaan berpuasa pada hari-hari tersebut. Inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama. Yang kedua, amalan apa yang bisa kita kerjakan? Tentu memperbanyak takbir dan zikir, ya. Ya, termasuk amal soleh juga adalah bertakbir, Allahu Akbar, bertahlil, la ilaha illallah, bertasbih, subhanallah, bertahmid, alhamdulillah, beristighfar, astaghfirullahaladzim, dan memperbanyak doa, ya. Maka disunahkan untuk mengeraskan suara ketika bertakbir, ya, di jalan, di pasar, di masjid, tempat-tempat lainnya. Nah, seorang ulama bernama Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah dan juga hari-hari tasyrik. Nah, Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Dzulhijjah, lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Nah, Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah sholat sunnah. Nah, perlu diketahui jamaah sekalian bahwa takbir itu kan ada 2 macam, yaitu takbir mutlak tanpa dikaitkan dengan waktu tertentu. Ada takbir muqayyad, yaitu dikaitkan dengan waktu tertentu. Nah, tentu takbir yang dimaksudkan dalam penjelasan ini adalah sifatnya mutlak, artinya tidak dikaitkan pada waktu dan tempat tertentu, dimanapun. Jadi boleh dilakukan di pasar, di masjid, saat berjalan. Nah, takbir disebutkan dilakukan dengan mengeraskan suara, tentunya khususnya bagi laki-laki. Ya, sedangkan takbir yang sifatnya muqayyad artinya dikaitkan dengan waktu tertentu, yaitu dilakukan setelah sholat wajib berjamaah. Itu muqayyad. Nah, takbir muqayyad bagi orang yang tidak berhaji dilakukan mulai dari sholat subuh pada hari Arafah 9 Zulhijjah hingga waktu asar pada hari tasyrik yang terakhir, yaitu 13 Zulhijjah. Adapun bagi orang yang berhaji dimulai dari sholat zuhur, yaitu hari nahar 10 Zulhijjah hingga hari tasyrik yang terakhir. Nah, tentu cara bertakbir adalah dengan mengucap Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Tentu yang ketiga, yaitu menunaikan haji dan umroh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua yang belum berhaji, Allah mudahkan jalannya untuk berhaji. Yang belum berumroh juga Allah mudahkan jalannya untuk melaksanakan umroh. Maka itu juga merupakan amal soleh. Selanjutnya,
Yang keempat adalah memperbanyak amal soleh, yaitu sebagaimana hadis Ibnu Abbas yang disebutkan di awal tadi, yaitu menunjukkan dianjurkan memperbanyak amalan sunnah seperti sholat, ya, bersedekah, membaca Al-Quran, ya, melaksanakan kebaikan-kebaikan, ya, mencegah kemungkaran. Ini merupakan amal soleh. Nah, mudah-mudahan kita istiqomah, ya, apapun amal-amal yang mendatangkan kebaikan baik menurut Allah dan Rasulnya, maka boleh kita kerjakan, ya. Bersedekah, silakan bersedekah. Sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah, silakan. Nah, ya. Kemudian selanjutnya adalah berkurban. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang tahun ini belum bisa berkurban, tahun depan Allah mudahkan untuk berkurban. Maka di hari Nahar 10 Zulhijjah, ya, dan hari Tasyrik, ya, 11, 12, 13 itu disunahkan untuk berkurban. Sebagaimana ini merupakan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nah, tentu dalam sebuah ayat yang menjadi pertanda disyariatkannya ibadah kurban adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya. Dirikanlah salat dan berkurbanlah. Nah, di antara tafsiran ini adalah berkurban pada hari raya Idul Adha, yaitu Yaumun Nahar. Ya. Nah, tentu penyembelihan kurban ketika hari raya Idul Adha disebutkan dengan al-udhiyah, ya, sesuai dengan waktu pelaksanaan ibadah tersebut. Sehingga makna al-hudiyah ini menurut istilah syar'i itu adalah hewan yang disembelih dalam rangka, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dilaksanakan pada hari Nahar, yaitu Idul Adha, dengan syarat-syarat tertentu. Nah, jelas, ya. Kemudian tentu jamaah sekalian ada lagi, ya, amalan yang bisa kita kerjakan adalah memperbanyak taubat, ya. Memperbanyak taubat, kembali tentu memuhasabah, ya, kesalahan-kesalahan yang pernah kita kerjakan. Tentu kita bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, ya. Nah, jadi termasuk yang ditekankan pula di awal Zulhijjah adalah bertaubat, ya, dari berbagai dosa dan maksiat, ya, serta meninggalkan, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, riba, ya, menipu dan lain sebagainya, ya, perbuatan-perbuatan maksiat. Maka tentu inilah beberapa amalan yang bisa kita laksanakan, ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk, ya, melaksanakan amal-amal soleh di awal-awal bulan Dzulhijjah ini 10 hari pertama, ya, mampu berpuasa, ya, melaksanakan puasa sunnah, ya, bertakbir, memperbanyak takbir, memperbanyak zikir. Kemudian mampu, ya, alhamdulillah hari ini saudara kita juga melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah berikan kemudahan, kesehatan untuk mereka. Dan bagi kita yang mungkin belum melaksanakannya, bisa menabung, selalu berikhtiar, berdoa kepada Allah agar dimudahkan jalannya untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Nah, kemudian kita juga bisa melaksanakan memperbanyak amal soleh, amal-amalan kebaikan, bersedekah, sholat, ya, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian berkurban, ya. Nah, berkurban ini hukumnya sunnah, ya. Mudah-mudahan tentu kita memiliki niat yang kuat, ya. Mungkin kita tidak bisa berkurban tahun ini, insya Allah tahun depan kita bisa berkurban. Menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk kita niatkan, mudah-mudahan tahun depan kita bisa melaksanakan kurban. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit ini memberikan manfaat, motivasi bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam kebaikan-kebaikan yang tentunya itu semua akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.